Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 Madrasah Aliyah Rodotul Muta'abidin akan menyampaikan sedikit tentang G30 SPKI. Simak video kita terus ya. Gerakan 30 September atau yang sering disingkat dengan G30 SPKI, Gestapo atau juga Gestok adalah peristiwa pengkhianatan terhadap bangsa Indonesia terbesar yang pernah terjadi, yang terjadi selewat malam pada tanggal 30 September sampai 1 Oktober tahun 1965 ketika 7 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang yang lain dibunuh dalam suatu usaha kudeta. Setiap tanggal 30 September, seluruh masyarakat Indonesia mengenang sejarah Gerakan 30 September 1965 PKI atau G30 SPKI. Peristiwa tersebut terjadi malam hari tepat saat pergantian dari tanggal 30 September menjadi 1 Oktober 1965 saat tengah malam. Peristiwa ini melibatkan anggota PKI dan pasukan Cakrawirawa. Gerakan tersebut bertujuan untuk menggulingkan Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi komunis. Gerakan tersebut diprakarsai oleh Dipa Nusantara Aidit yang merupakan ketua dari PKI saat itu. DN Aidit saat itu melancarkan hasutan-hasutan kepada rakyat Indonesia untuk mendukung PKI menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih maju. DN Aidit dinyatakan sebagai dalang dari G30 SPKI oleh pemerintah Republik Indonesia pada masa Presiden Soeharto. Gerakan tersebut bergerak atas perintah Letnan Kolonel Untung Syamsuri, saat itu adalah Komandan Batalion 1 Cakrawirawa. Gerakan ini meluncur di Jakarta dan Yogyakarta, di mana gerakan ini mengincar para Dewan Jenderal dan perwira tinggi. Gerakan di Jakarta sebenarnya bermaksud untuk menculik para jenderal dan membawanya ke lubang buaya. Namun, beberapa prajurit Cakrawirawa ada yang memutuskan untuk membunuh beberapa jenderal di tempat dia diculik, yaitu diantaranya Ahmad Yani dan Karel Satruitubun. Dan sisanya meninggal secara perlahan karena luka mereka di lubang buaya. Atas kejadian tersebut, rakyat menuntut Presiden Soekarno untuk segera membubarkan PKI. Dan dengan sangat terpaksa, Soekarno akhirnya membubarkan PKI yang merupakan kekuatan terbesar yang mendukung gerakan Ganyang Malaysia milik Soekarno. Soekarno kemudian memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan unsur pemerintahan dari pengaruh PKI. Perintah tersebut dikenal dengan nama Surat Perintah 11 Maret 1966 yang sesuai dengan pernyataan Soekarno berisi mengenai pengamanan diri pribadi Presiden, pengamanan jalannya pemerintahan, dan pengamanan wibawa Presiden. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan dalam video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faruzadi dan teman saya ini Ainul Mujamil. Kami dari kelas 12 Madrasah Aliyah Rodotul Muta'abidin. Kami di sini akan sedikit menerangkan tentang sejarah G30 SPKI. G30 SPKI merupakan gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Gerakan ini dipimpin oleh DN Aidit yang saat itu merupakan ketua dari Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari, Letkol Untung yang merupakan anggota Cakrawirawa, yakni pasukan pengawal istana, memimpin pasukan yang dianggap loyal pada PKI. Gerakan ini mengincar perwira tinggi TNI Angkatan Darat. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Jenazah ke-7 perwira TNI Angkatan Darat itu ditemukan selang beberapa hari kemudian. Ke-6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjadi korban dalam peristiwa ini adalah 1. Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, 2. Mayor Jenderal Raden Suprapto, 3. Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, 4. Mayor Jenderal Siswondo Parman, 5. Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, 6. Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Hidiharjo. Sementara itu, Panglima TNI AH Nasution yang menjadi target utama berhasil meloloskan diri
tapi putrinya Ade Irma Nasution tewas tertembak dan ajudannya Letu Pierre Andres Tendean diculik dan ditembak di lubang buaya. Keenam jenderal di atas beserta Letu Pierre Tendean kemudian ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, gelar ini juga diakui sebagai pahlawan nasional. Selain itu, beberapa orang lainnya juga menjadi korban pembunuhan di Jakarta dan Yogyakarta. Mereka adalah Brigadir Polisi Ketua Karel Satwit Tubun, kemudian Kolonel Katamso Darmokusumo, kemudian Letnan Kolonel Sugiono Magunwijoto. Setelah peristiwa Gerakan 30 SPKI, rakyat menuntut Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI. Soekarno kemudian memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan semua unsur pemerintahan dan pengaruh PKI. Soeharto bergerak dengan cepat. PKI dinyatakan sebagai penggerak kudeta dan para tokohnya diburu dan ditangkap. Kemudian DNI yang sempat kabur ke Jawa Tengah tapi kemudian berhasil ditangkap. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan tentang sejarah Gerakan 30 SPKI. Semoga bermanfaat. Dari kami ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Arianti Setianingrum. Saya Ilya Dayana. Saya Lailatul Fitria. Nama saya Dita Putri Angelina. Di sini kami akan membahas sejarah tentang G30 SPKI. Apa itu G30 SPKI? Nah, G30 SPKI merupakan gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Gerakan ini dipimpin oleh D.N. Aidit yang saat itu merupakan ketua dari Partai Komunis Indonesia. Pada 1 Oktober 1965 dini hari, Letkol Untung yang merupakan anggota pasukan pengawal istana, pemimpin pasukan yang dianggap loyal pada PKI. Gerakan ini mengincar perwira tinggi TNI AD Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kedalamannya. Sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Jenazah ke-7 perwira TNI AD itu ditemukan selang beberapa hari kemudian. Keenam perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjadi korban dalam peristiwa ini adalah: yang pertama, Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani; yang kedua, Mayor Jenderal Raden Suprapto; yang ketiga, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono; yang keempat, Mayor Jenderal Siswondo Parman; yang kelima, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswadiarjo. Sementara itu, Panglima TNI Abdul Haris Nasution yang menjadi target utama berhasil meloloskan diri. Keenam jenderal di atas beserta Letu Pierre Tendean kemudian ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Gelar ini juga diakui sebagai pahlawan nasional. Selain itu, beberapa orang lainnya juga menjadi korban pembunuhan di Jakarta dan Yogyakarta. Di antaranya, yang pertama, Brigadir Polisi Ketua Karel Satwit Tubun; yang kedua, Kolonel Katamso Darmokusumo; yang ketiga, Letnan Kolonel Sugiono Mangunwijoto. Setelah peristiwa tersebut, rakyat menuntut Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI. Soekarno memerintahkan Jenderal Soeharto untuk membersihkan semua unsur pemerintahan dari pengaruh PKI. PKI dinyatakan sebagai penggerak kudeta dan para tokohnya ditangkap dan diburu, termasuk D.N. Aidit atau Dipa Nusantara Aidit yang sempat kabur ke Jawa Tengah, kemudian berhasil ditangkap. Ada organisasi-organisasi yang dianggap simpati atau terkait dengan PKI, di antaranya yakni Rekra, Pemuda Rakyat, Barisan Tani Indonesia, Gerakan Wanita Indonesia, dan lain-lain. Akhir 1965, diperkirakan sekitar 500.000 hingga 1 juta anggota dan pendukung PKI diduga menjadi korban pembunuhan. Sedangkan ratusan ribu lainnya diasingkan di kamp konsentrasi. Diperingati pada zaman Orba, pada era pemerintahan Soeharto, G30 SPKI selalu diperingati pada tanggal 30 September. Selain itu,
pada tanggal 1 Oktober juga diperingati pada Hari Kesaktian Pancasila untuk mengenang jasa ketujuh pahlawan revolusi yang gugur pada peristiwa ini. Presiden Soeharto juga menggagas dibangunnya Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menerangkan tentang G30 SPKI. Apa sih G30 SPKI itu? Nah, jika belum tahu, mari kita simak video kali ini. PKI merupakan partai komunis terbesar di seluruh dunia, di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta, ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. Kan 30 September atau disingkat dengan G30 SPKI adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam pada tanggal 30 September sampai 1 Oktober 1965. Cerita singkat dari peristiwa G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI bermula pada tanggal 1 Oktober, dimulai dengan kasus penculikan 7 jenderal. Jenderal tersebut diantaranya telah dibunuh di rumah mereka masing-masing, yakni Ahmad Yani, Mas Tirto Darmo Haryono, dan Donald Ishak Panjaitan. Sementara itu, 3 target lainnya, yaitu Suprapto, Siswondo Parman, dan Sutoyo, ditangkap secara hidup-hidup. Abdul Haris Nasution yang menjadi target utama kelompok tersebut berhasil kabur setelah melewati dinding batas Irak. Meskipun begitu, Pierre Tanden dan anak gadisnya, Ade Irma S. Nasution, tewas setelah ditangkap dan dibunuh pada 6 Oktober oleh Regu Sergap. Korban terus bertambah di saat Regu penculik menembak serta membunuh seorang polisi penjaga rumah tetangga Nasution. Albert Naibohu menjadi korban terakhir dalam peristiwa tersebut. Tak sedikit mayat jenderal yang dibunuh lalu dibuang di lubang buaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SPKI sebenarnya membuka poros TNI sendiri. Di film itu sangat kental mempertontonkan konflik angkatan bersenjata masa itu. Tentara vs tentara. Keterlibatan PKI hanya sedikit difilmkan di filmnya. Faktanya, yang berondong pahlawan revolusi adalah tentara sendiri. Entah alasan mereka patuh ikut komando atasan atau berafiliasi dengan PKI. Faktanya mereka adalah tentara. The missing link-nya adalah Letnan 1 Dul Arif, komandan pasukan Pasopati yang menjadi operator G30 SPKI. Tangkap hidup atau mati, perintahnya. Orang inilah yang mendapat perintah mengeksekusi para pahlawan. Tapi orang ini tidak jelas keberadaannya. Pernah ditangkap, tapi tidak pernah diadili. Ada yang bilang ditembak mati. Tidak pernah dipublikasikan secara jelas. Letnan 1 Dul Arif, kabarnya adalah anak angkatan almarhum Ali Moertopo. Beliau adalah Arguju Soeharto dalam memberangus gerakan komunis dan Islam fundamentalis semasa baru-baru kepemimpinan Soeharto, sekaligus perancang Orde Baru. Sebelum penculikan, Yan 530 dari Brawijaya didatangkan ke Jakarta oleh Soeharto untuk defil Hari TNI 5 Oktober. Kenyataannya, subuh 1 Oktober, Yan 530 malah ikut kelompok tentara penculik pahlawan revolusi. Paginya, karena alasan kelaparan, hanya dibujuk dengan nasi bungkus, mereka tobat berbalik ke pihak Soeharto. Ini mau kudeta atau pasukan nasi bungkus. Di peristiwa itu memperlihatkan penculik berlindung di fasilitas angkatan udara. Padahal lubang buaya untuk mengubur para pahlawan itu bukan di dalam lanut angkatan udara Halim, tetapi di desa sekitar lanut. Nama desanya Lubang Buaya. Ada sumur tua di sana. Karena itulah dulu TNI Angkatan Udara keberatan dengan peristiwa tersebut. Gerwani yang pernah dituduh menyungkel mata para pahlawan namanya Sumini pernah ditangkap, ditelanjangi dan disiksa sehabis-habisnya di penjara 6,5 tahun tanpa pengadilan. Akhirnya dibebaskan
karena tidak ada bukti penyiksaan fisik pahlawan revolusi oleh Gerwani. Lagu Genjer-Genjer bukan lagu PKI. Lagu itu diciptakan di tahun 1942. Lagu dolanan rakyat Banyuwangi. Liriknya untuk menyindir penjajahan Jepang. Rakyat desa miskin karena penjajahan akhirnya memakan tanaman genjer. Lagu itu dari dulu dijadikan alat propaganda. Dan banyak lagi kisahnya. Penculikan dan pembunuhan para pahlawan adalah perbuatan biadab. Sama biadabnya dengan pelaku pembantaian kiai-kiai 1948 dan korban salah tangkap setelah 1965. Sekian video dari kami. Saya Muhammad Wanur Rahman mengundurkan diri, dan ini saya Muhammad Jelimi, dan saya Fauzi Hariri, dan saya Muhammad Fikri Roshihuddin. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan singkat tentang peristiwa G30 SPKI. G30 SPKI adalah gerakan berdarah komunis Indonesia yang diketahui oleh DID. Latar belakang terjadinya G30 SPKI dikarenakan PKI merubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis, yaitu Indonesia menganut sistem demokrasi terpimpin yang membuat PKI semakin kuat dan mencapai puncaknya pada tanggal 30 September 1965. Sebelum melakukan penyerangan, PKI menarik simpati para rakyat untuk mendapatkan dukungan dengan cara 1. Membagi tanah kepada para buruh tani, 2. Mempersenjatai buruh tani. Lalu PKI menyebarkan isu bahwa ada dewan yang melakukan kudeta, tetapi TNI AD menolak tuduhan tersebut dan balik menuduh PKI ingin merebut kekuasaan Republik Indonesia. Karena keadaan semakin memanas, PKI yang dipimpin oleh Letkol Untung melakukan penyerangannya pada tengah malam, dan aksi itu dimulai dengan merebut Bandara Halim. Perdana Kusuma yang dijadikan sebagai markas PKI tidak hanya mengambil kekuasaan, ternyata PKI juga menculik dan membunuh para TNI darat. Lalu jasadnya dimasukkan ke dalam lubang buaya sedalam 12 meter. TNI yang gugur antara lain Jenderal Ahmad Yani, 2. Letnan Jenderal Suprapto, 3. Letnan Jenderal Haryono, 4. Letnan Jenderal Parman, 5. Mayor Jenderal Padjaitan, Mayor Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo, 7. Kapten Pier Tanden, 8. Aibda Karel Saswit Tubun, 9. Brigadir Jenderal Kaltamso Darmo Kusumo, 10. Kolonel Sugiono. Target utama PKI adalah Jenderal Abdul Hafiz Nasution, dan yang menjadi korban adalah Putri AD Irma Suryani dan Kapten Pier Tanden. Selain terjadi di Jakarta, ternyata pemberontakan ini juga terjadi di Yogyakarta dan menculik Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono. Selain itu, PKI juga berhasil merebut RRI. Lalu, Pak Soeharto memerintahkan kepada Ketua RPKD yaitu Sarwo FDI Wibowo untuk menumpas para PKI. Tanggal 3 Oktober 1965 pula anggota RPKAD berhasil menemukan jasad para perwira. Lalu pada tanggal 4 Oktober 1965, para anggota RPKAD berhasil menumpas PKI dan berhasil merebut RRI kembali. Maka dari kejadian itulah para jenderal yang telah gugur disebut sebagai pahlawan revolusi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nurul Rizki dan saya Fatihur Rahman. Kami di sini akan menerangkan tentang G30 SPKI.
sebuah pengkhianatan terbesar yang dialami bangsa Indonesia. Gerakan ini bertujuan menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan menginginkan pemerintahan Indonesia menjadi pemerintahan komunis. Gerakan 30 SPKI bergerak atas satu komando yang dipimpin oleh Komandan Batalion I Cakrabirawa, Letnan Kolonel Untung Samsuri. Gerakan ini dimulai dari Jakarta dan Yogyakarta. Gerakan ini mengincar Dewan Jenderal dan perwira tinggi. Atas kejadian yang membuat luka bangsa Indonesia, rakyat menuntut kepada Presiden Soekarno supaya membubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Dengan dasar terpaksa akhirnya Partai PKI yang menjadi kekuatan bagi Presiden Soekarno dalam aksi Ganyang Malaysia dibubarkan. Selanjutnya Presiden Soekarno memberikan mandat pembersihan semua struktur pemerintahannya kepada Mayor Jenderal Soeharto yang terkenal dengan Surat Perintah 11 Maret 1966. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Iniatul Maghfirah. Saya Basraatul Umiyah. Saya Sofiatul Afiyah. Saya Haniful Sofi. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang G30 SPKI. Pada tahun 1965 adalah sebuah peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September sampai 1 Oktober 1965 ketika 7 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh. G30 SPKI merupakan gerakan yang bertujuan untuk memulihkan pemerintahan Presiden Soeharto dan mengubah Indonesia menjadi negara yang komunis. Partai Komunis Indonesia atau yang disebut dengan PKI. Pada era pemerintahan Presiden Soeharto, G30 SPKI selalu diperingati setiap tanggal 30 September. Pada tanggal 1 Oktober juga diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila untuk mengenang jasa ketujuh pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa ini. Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Soeharto juga menggagas dibangunnya. Soeharto bergerak dengan cepat. PKI dinyatakan sebagai penggerak kudeta dan para tokohnya diburu dan ditangkap, termasuk DN Aidit yang sempat kabur ke Jawa Tengah tetapi kemudian berhasil ditangkap. Setelah peristiwa G30 SPKI, rakyat menuntut Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI. Soekarno kemudian memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan semua unsur pemerintahan dari pengaruh PKI.